Dak-dikduk hatiku, kacau. Cinta-cinta datang padaku, mau akui itu. Tapi kamu telah menawan hatiku. Cintaku bersembunyi di abu-abu. Cinta-cinta datang padaku, mau akui itu. Tapi kamu telah menawan hatiku. Cintaku bersembunyi di abu-abu. Cintaku bersembunyi di abu-abu. Semua yang terjadi tuh gak bisa diulangin lagi, Vin. Gak akan bisa diperbaikin lagi. Kenapa masih nyalain diri sendiri sih, Vin? Kenapa kamu harus terus-terusan nyiksa diri kamu sendiri? Toh kamu mau nyalain diri kamu sendiri, kamu mau bilang itu salah kamu, gak akan bikin keadaannya jadi berubah. Dan gak akan bikin Andre jadi pulang, dan gak akan datangin solusi, Kelvin. Ya terus aku harus gimana nih? Aku udah ngelakuin apa aja dan aku ngerasa usaha aku tuh sia-sia tuh nggak ada hasilnya sama sekali. Andre nggak mau pulang, Nina. Andre tuh nggak mau pulang. Kak Kelvin, ada yang pengen Viola omongin. Viola harus ngaku Viola salah. Kenapa? Sebenarnya pas Viola hilang di perkemahan, pas kalian nyari-nyari Viola, itu sebenarnya Viola ketemu sama Kak Andre. Vio, kok lu ngomong-ngomong sama gue sih? Iya, seharusnya Viola ngebujuk Kak Andre supaya pulang. Seharusnya Viola maksa Kak Andre, tapi Viola nggak bisa. Dan salah satu alasan Kak Andre adalah Kak Andre ngeliat Kak Nina dan Kak Kelvin lagi berduaan. Kamu lihat deh. Ya Allah, Kelvin itu bagus banget. Ya keren ya. Tau gak sih, Vin? Yang kayak ginian tuh ya, banyak di kampungku. Tapi kan sekarang beda nih. Vin, Andre pasti pulang. Aku percaya. Viola, mendingan sekarang kamu tidur ya. Viola nggak pengen hubungan sama Kak Andre, malah makin gak enak, Kak. Enggak kok, kita pasti nemuin Kak Andre. Ya. Sekarang kamu tidur ya. Makasih ya, Kak.
kamu juga harus tidur. Dan ingat kata-kata aku. Stop nyalain diri sendiri ya. Ya. Aku adalah titik. Dan kamu adalah titik. Kita dihubungkan dengan satu garis lurus yang bernama cinta. Item. Jangan lo pikir gue nggak lihat ya. Lo ngeledekin gue kan? Hah? Iya, siapa juga yang ngeledekin lu, gerbat sih lu? Itu tadi. Puisi lu itu kampungan, Nora. Item ini mah cinta. Gue lagi mengarang bebas supaya Viola tuh bisa ngerasain kayak lope-lope di udara gitu. Ih, lope-lope. Hah? Tuh dari mana kata-kata lope-lope di udara? Lo pikir gue bodoh, hah? Gue juga pinter. Gue nyontek di Twitter. Ya, itu sama aja. Bodoh itu namanya. Pikir pakai ini. Tem, bikinin gue mata cinta dong. Satu aja. Di, ogah. Ya deh, gue mau. Tapi bantuin gue bikinin dulu ya. Tengil lu. Ya. Lu lagi ngapain sih bikin pesawatan banyak gitu? Mau lu terbangin, mau jadi pilot lu, hah? Lu otak udang kali ya? Suka-suka gua. Lagian mana bisa kalau pilot pakai kayak beginian. Pilot tuh pesawat asli. Terus lu? Ya siapa tahu kan otak lo agak-agak koplak. Lu siapa tahu aja gini nih. Nih, taruh di pesawat lo dudukin begini lo terbangin. Itu mah waktu kecil. Mana mungkin bisa gini? Mau bikinin nggak? Iya. Ya bikinin ayo. Ayo. Bentar. Viola chatting sama gue. Viola ngajakin gue chatting. Mendingan gue chatting sama Viola daripada bantuin lu. Awas lu. Nggak gua bantuin lagi lu. Nih Viola ngapain sih ngajak Juleha? Laki-laki nggak berguna. Bantuin nyari kakak gue. Kalau enggak, gue nggak mau ngomong lagi sama lo pada. Aduh, nih cewek. Pengen gue dapetin banyak banget embel-embelnya. Males banget gue. Tapi lo semakin digituin semakin penasaran kan? Kebiasaan lo, Ju, mainin cewek. Tampang ganteng adalah anugerah yang nggak boleh disia-siakan hanya untuk satu cinta sejati. Pret. Nih, pil dari dokter ini Jerman. Make sure you take one every morning biar lo tenangin diri dan biar lo nggak gebukin orang lagi. Oke? Oke. Hey, what are you doing? Can't I put my stuff in your closet? Ini kostum-kostum bos buat casting besok. Lemari gue penuh. Too full. Tetap. Aduh, rese banget nih anak. Awas lo besok ya. Cowok-cowok bukannya nolongin, malah pada bercanda. Tau ah.
gue gimana caranya ya supaya ngeyakinin Viola kalau Juleha itu sakit jiwa. Aha, Bang Didi, hiu cuman mau nongol kalau dikasih darah segar. Oh maksud lo gue jadi umpan hiu gitu? Hah? Gue jadi umpannya Julian gitu, terus dipukulin? Iya. Ya iyalah, kalau umpannya gua kan udah biasa nggak asik. Kalau umpannya lu nih ya, oke, sekarang kita mulai bayangin. Oke, bayangin. Udah, bayangin. Kalau Kak Viola itu ngelihat secara langsung lu lagi digebukin sama Juleha. Wah, Bonyok, hidung lu patah, wah, mata lu keluar. dang, bonyok gue. Ya iyalah bonyok. Tapi dengan bonyok itu bisa menimbulkan cinta. Kan kayak di film-film aja tuh. Kalau abis ditonjokin kan dibawa ke rumahnya, terus dikompres dah. Sayang, dibelai-belai, maafin aku ya, gara-gara Juleha kamu jadi bonyok-bonyok kayak begini. Iya. Terus dari situ lu langsung tembak Kak Viola walaupun keadaan lu sekarat. Oh jadi gue sekarat, terus gue nembak Viola gitu. Om Taufik, Om. Nina, Andre udah pulang? Belum, Om. Om Taufik, Nina bikinin teh hangat ya, Om, biar segeran. Ya, ini namanya Nina. Oh, dia cewek yang tiba-tiba tinggal di rumah gua dan tiba-tiba juga dia tidur di kamar gua. Ih, Vin, ini apaan sih? Vin, matiin. Iya. Apaan sih? Jadi gituin dong, terusak nih. Ini kasih papi nih, mahal loh. Lagian iseng. Soalnya aku tuh bingung nih, aku tuh lupa tau gak? Aku dikasih tugas dari sekolahan tuh ada tugas fotografi gitu. Nah, terus aku disuruh bikin dokumenter atau film pendek gitu deh. Terus kamu mau bikin film tentang aku gitu? Hi, GR. Enggak, aku tuh mau bikin film pendek tentang keluarga kita. Cie, jadi aku ceritanya dianggap keluarga nih, Vin. Jangan lupa aja sih disebut kamu pertama kali ketemu aku, hampir nabrak aku, terus marah-marah. Terus apa lagi ya? Jangan lupa disebut deh pokoknya. Sebut aja terus, inget-inget aja, Nin. Udah lama juga padahal. Ya, lagian sih. Pokoknya jangan sampai ya disebut yang katanya aku salah kamar, terus tidur di ranjang kamu tuh. Iya, pokoknya sih malu, kamunya tuh bangga. Hihi, lebay. Bilang aku bangga enak aja. Enggak lah. Ian sih, Vin, gak kreatif banget jadi orang. Bikin buat esko kayak gitu. Ih, bikin apaan kek? Bikin video klip kek? Apa kek? Kreatif kek? Video klip. Ya Pak, mundur Pak. Terus Pak, mundur. Ya Pak, cincang Pak, mundur lagi Pak. Terus Pak. Terus. Terus Pak. Ya lagi. Ya Pak. Sini kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Yalah, lu orang nggak tahu apa? Nih Pak ya, lihat Pak ya.
Nih Pak, baca dong makanya. Kalau ini mah saya tahu. Tapi kamu bawa beras, bawa spring bed itu, bawa segala macam, baskom. Dek. Apaan sih kamu ini? Kamu kira ini pasar apa? Dek, barang mau taruh di mana nih? Oh iya Pak, bentar Pak. Mundur lagi Pak, mundur lagi Pak. Terus. Ayo Pak, terus Pak. Terus. Pak, lagi terus. Silakan masuk, Princess Angel. Loh. Miss J, kok bisa dapet nih kunci? Miss J itu orang yayasan, seharusnya nggak boleh dapet kunci ini. Yes, of course Miss Janet punya. Karena semua kunci yang mulia Tuan Suroso, Miss Janet pegang. Ya sudah yuk, Princess. Masuk yuk, Princess, yuk. Masuk yuk. Silakan. Pokoknya Angel nggak mau tahu ya. Miss J pokoknya harus cariin interior designer buat ruangan ini. Lihat deh, kamu seupai ruangannya apaan sih? Nggak betah Angel kayak ruang camat begini. Padahal Angel udah capek-capek loh sebelum menata ruangan ini jadi bagus. Jadi kayak gini ada yang hancurin. Kamu seupai sama yang hancurin. Iya, kamu seupai. Consider it done. Apalagi nggak ada yang lebih susah gitu? Hah? Apalagi nggak ada? Saya ngantuk, mau kopi. Mau kopi? Nggak ada yang lebih susah lagi? Maaf. Kenapa dia rambut gue nempel? Waduh, siapa? Siapa yang nempelin nanti gue sini? Ya ampun, kenapa terjadi hal yang seperti ini? Jangan sekali orang itu. Aduh, Siapa yang nempelin lagi sini? oh my god, panik. Miss J panik. Oh my god, panik. Miss J panik. Aduh, jahat banget ya. Tutup pintunya. Ya, sarap. Le, nih ke kantin, Le. Biarin aja. Cepet beresin rambut Angel. Nanti siang Angel pelantikan OSIS. Aduh, beresin pakai apa? Jangan lewatin. Miss Janet punya ide yang sangat fantastis, abis. Morning girls. Yuk. Mulai sekarang lo gak usah khawatir lagi ya. Ya udah. Gue bakal bantuin lo nyariin Kak Andre kok. Iya, Vi, lo gak usah khawatir. Gue, Via, Vivi, Priscil, semua anak-anak Blink bakal bantuin lo. Kita gak bakal tinggal diam. Ada apaan sih? Tumben banget. Nih. Kita tuh nggak bakal tinggal diam. Lagian masa Romeo kayak gitu bantuin, kita masa nggak bantuin, iya nggak? Kita juga udah bantu retweet kok. Di Romeo bilang. Iya, dan Twitter itu kan nyebarnya cepat. Jadi seenggaknya masih banyak kemungkinan kalau ada yang laporan soal Kak Andre. Ya kan? Apalagi kita juga kasih foto. Iya. Oke. Iya. Jadi, lo kan kelas 2. Ngapain sih kesini? Sana. Kalau gitu sih, gue mau laporan sama lo. Gue tuh udah berhasil nge-tweet pakai Twitternya Romeo bilang buat ngebantuin lo nyariin Kak Andre, gitu. Lagi lumayan kan followersnya kurang lebih kayak 10 ribuan gitu. Oh, itu lo. Gue pikir itu adek lo, si Romeo hitam. Kok tumben sih lo pinter? Ya itu gue. Ya gue kan pinter karena ketemu lo terus. Itu baru ketemu, belum pacaran. Kalau pacaran mungkin gue jenius. Vio, gue juga mau laporan. Gue udah masukin data Andre ke radio-radio. Nih, dengerin ya. Oke, sobat muda yang mengetahui di mana Andre Panduwiryo, siswa kelas 3 SMU Cendrawasih bisa kirim SMS atau telepon langsung ke Gaul FM
Sudah beberapa hari ini Andre nggak pulang. Dan kehadirannya sangat diharapkan di rumahnya. Andre, pulanglah. Kelvin, Nina, Viola, Pavi, dan mamimu menunggumu. Terima kasih. Astaga Julian, Juleha, Bule. Ini 2012 lu masih dengerin radio. Sekarang zamannya Twitter. Tahu Twitter? Twitter lebih cepat, lebih real time, lebih akurat, lebih praktis. Oh pasti lo nggak tahu ya? Kan banyak zaman sekarang tuh radio-radio ngambil beritanya lewat Twitter. Lo nggak tahu kan? Radio lebih keren, lebih informatif. Semua orang punya akses ke radio, nggak semua orang punya akses ke Twitter, Di. Oh lo jadi bilang Twitter itu sampah? Iya, mulut lo tuh bawa sampah. Radio lebih keren, lebih informatif. Keren dari mana sih radio lebih keren? Twitter lah sekarang. Anak SD punya Twitter. Stop! Kenapa sih? Kalian itu tuh kayak kucing sama tikus. Gue kucing. Lo tikus, badan lo kan kecil. Nah, dia kucingnya. Oke, gue tikus sawah gede. Gini ya, gue nggak peduli kalian mau nyari Kandre lewat mana. Twitter kayak, radio kayak, TV kayak, atau apa kayak. Yang penting Kandre tuh pulang. Tapi kalau misalkan gue berhasil nemuin Kandre duluan, berarti kita pacaran nih. Tahu nggak sih, kakak gue itu lagi kesusahan. Lo nyari perkara aja sih kerjaannya. Iya, ampun. Pokoknya, kalau ada yang berhasil nemuin Kak Andre, Viola traktir dinner. Pasti gue yang berhasil, gue yang menang. Gue bisa nemuin Kandre. Emang lo tahu artinya dinner? Astaga, sebodoh-bodohnya gue bisa nyari lewat Google. Dan gue tahu dinner itu makan. Sekarang gue tanya sama lo tahu udah harapan? Gak tahu kan? Makan. Sama aja. Oke, sekarang mangan. Tahu mangan? Makan. Gue nggak segoblok itu, Di. Gue juga tahu. Dia bodoh tuh. Lu yang gila. Wah, lollipop yang tampil. Gara-gara Ratu Siluman itu tuh, mentang-mentang OSIS. Belum apa-apa, Angel udah gak asik. Ya udah Nin, kamu tenang aja. Tuh kamu denger kan yang keren tuh akan selalu keren kok. Ya, tapi kan tetap aja Vin ini nggak adil namanya. Ya, namanya juga habis pelantikan ketua OSIS terus dia yang menang. Udah, si Ratu Siluman itu pasti yang berkuasa banget. Udahlah, kamu tenang aja, aku yakin pasti ada balasannya kok. Tapi aku jadi penasaran deh, Vin. Kira-kira dia bakal tampil dengan gaya apa ya? Udah nggak usah dipikirin. Pengumuman semuanya. Turut berduka cita karena telah terjadi kecelakaan kecil. Tapi kecil sekali. Dan lokasinya ada di rambut Princess Ketua OSIS Angel Malika. Tapi jangan khawatir. Buat apa ada Miss Janet? Miss Janet adalah sumber dari segala sumber solusi. Dan kalian semua akan memesan 3 galon setelah melihat penampilan baru Princess Angel Malika. Semuanya tertawa, semuanya gembira, semua happy. Artinya Miss Janet berhasil menciptakan tren 2012 dengan judul Jambu Kebun Bunga Liar. Kok main nggak ketawa? Angel, maaf ya kalau boleh sedikit komentar nih ya. Itu rambut lo kalau ditambahin warna biru dikit, tuh lo bakal jadi tokoh kartun. Lo mau tau gak siapa? Marge Simpson. Lo nggak sebanyak ngomong ya, ini semua kerjaan lo kan? Ngerjain apaan sih, Angel? Emangnya aku kamu? Aku masih punya kerjaan lain kali selain ngerjain orang kayak kamu. Lo nggak suci lo ya? Lo kira gue nggak berani ajar lo di sini, ha? Lo kira lo nggak berani? Nina memang anak kampung ya Nin. Tapi
Tapi rambut tuh lebih kampungan lagi. Iya, Ini apa-apaan ini? Ayo masuk kelas sana. Masuk kelas semuanya. Loh, Miss Janet ngapain di sini? Bukannya Miss Janet dicari Pak Suroso tadi? Miss Janet, tolong Miss Janet jangan berkeliaran di sekolah ini. Dan apalagi di depan kelas begini, ya. Tolong kembali ke kantor yayasan. Oh, Bu Indira yang sombong. Mau nih, Miss Janet laporin ke... Silakan, lapor saja. Lapor ke Pak Suroso sana. Ya, sana. Maaf, saya ada kelas. Silahkan pergi sekarang juga dari sini. Kalau akan dia... Gimana? Habis. Wajar sekali, Pak. Seorang anak hasil adopsi akan mengalami tahap seperti ini. Bapak tidak usah terlalu risau. Tahap ini pasti akan segera berlalu. Anak-anak selain Andre juga pernah mengalaminya kok. Ya. Saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah seperti ini, Bu. Tapi yang saya harapkan berbeda dari kenyataan, Bu. Andre tahu kalau dia anak adopsi dari orang lain, dari musuhnya sendiri, dan di saat pesta ulang tahunnya Andre, Bu. Ya, kalau kejadiannya memang seperti itu, memang tidak enak, Pak. Wajar saja kalau Andre kelihatan sangat bingung. Andaikan saya ngomong sama Andre dari jauh-jauh hari, dengan suasana yang lebih enak, saya yakin Andre pasti mengerti, Bu. Karena Andre anaknya sangat bijak. Tapi sekarang, saya merasa gagal. Pak Taufik, jangan bilang seperti itu, Pak. Bapak sudah adopsi saja. Itu merupakan perbuatan yang mulia. Saya bertahun-tahun kerja di sini. Dan yang membuat saya betah adalah orang-orang seperti Bapak yang mau memberikan kasih sayang, mau memberikan cinta kepada anak-anak yang tidak punya keluarga. Ya, makasih, Bu. Bu Retno, mungkin ini melanggar etika dan aturan kerja, Bu Retno. Tapi saya mohon sama Bu Retno, saya mohon berikan saya sedikit petunjuk tentang siapa orang tua Andre yang sebenarnya, Bu. Supaya dia pulang nanti, saya bisa jelaskan ke dia. Pak Taufik, saya mengerti kondisi Bapak. Yang saya bisa bilang hanya Andre memang dilahirkan dari hasil hubungan di luar pernikahan. Tapi yang mungkin Bapak perlu tahu, sebelum Andre tahu dari orang lain, yang membawa Andre waktu masih bayi ke sini bukan orang tua kandungnya, Pak. Lantas siapa, Bu? Maaf, Pak. Saya hanya bisa memberikan informasi sampai situ saja. Bu, mungkin... Mbak, pesan ini ya Mbak, ayam bakar, dada, sama teh manis. Mas orang baru ya di sini? Ya udah bentar ya. Bu, nasi uduk 1 pakai ayam bakar dada sama teh. Elah,
Kok kamu jadi pelayan toh? Ini bubur buat ibu kamu, biar gampang makannya. Masih anget kok. Makasih ya Bu ya. Mbak. Maaf Mbak, tadi saya pikir pelayan di sini. Udah nggak apa-apa. Masih mending dipanggil pelayan kan daripada dipanggil copet. Andre. Putri. Lo masih kuliah? Atau lo cabut sekolah ya? Enggak, gue lagi ada urusan. Gue nyari orang di sini. Cari orang? Siapa? Dre, di sini tuh nomor rumahnya tuh pada ngacak semua. Nih, kalau misalnya nomor 1, sampingnya tuh bisa nomor 15, sampingnya lagi bisa nomor 3. Pokoknya ngacak deh, susah nyarinya. Itu dia, makanya gue bingung banget. Dari tadi nih gue nyari rumahnya Bu Rusmini nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Gue nyari orang di sini. Cari orang? Siapa? Dari tadi nih gue nyari rumahnya Bu Rusmini nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Kenapa lu? Nggak apa-apa. Gue ini aja ya. Ternyata ada penagih utang yang seumuran gue. Lagi utang? Ya ampun, Dre. Semua orang di sini tuh udah pada tahu kalau misalnya ada orang yang datang nyari Bu Rusmini itu kalau bukan penagih utang, preman, centeng. Aduh, pokoknya males banget deh berurusan sama perempuan tua satu itu. Kok lu kayak kenal banget sama Bu Rusmini? Ih, enggak, gue gak kenal kali. Ih, untung deh gue gak kenal, males banget gue berurusan sama dia. Kalau gue ya, gue paling anti sama orang yang udah ngehakimin orang lain, tapi dia belum kenal. Ya, terserah lo. Kalau mungkin bisa lebih ngertiin dia kali ya. Kalau gue sih, walaupun gue orang baru di sini, gue nggak bisa. Ya udah deh, gini ya. Pokoknya nanti lo keluar nih, ketemu jalan lurus saja. Terus habis itu ketemu belokan kiri kedua, lo belok kiri. Ntar lo lurus lagi, ketemu rumah di ujung yang kumuh nggak kerawat sama sekali. Nah itu rumahnya. Ya udah, gue cabut ya. Udah tungguin sama nyokap gue. Thank you ya. Sama-sama. Ini kodok nih. Tugas kalian mudah. Bedah tubuh kodok, burung, atau kelinci sesuai dengan pilihan grup kalian. Saya akan keluar sebentar. Dan ingat, jangan ada yang berisik. Sesi lo sini dong bareng gue. Iya, gue tutupin. Nenek nggak usah ya. Itu udah diambil. Aduh, bawel banget sih. Makanya ntar kodoknya makin kabur. Jangan diam. Jangan ambil. Ya udah diam. Dok, jangan loncat-loncat dulu, Dok. Oke. Demi cinta. Demi cinta. Nin, udah. Biar aku aja yang nangkep ya.
Ngapain, Vin? Bukannya kamu takut kodok? Nin, aku bukan takut. Geli lihat dia, jijik, beda. Oke, Kelvin. Demi cinta, demi cinta, demi cinta mampus lo. Yuk. Udah ketangkep, Nin. Bagus. Bukan aku, Nin. Dia loncat sendiri, Nin. Nina, Kevin, baru juga ditinggal sebentar sudah rusuh. Apa-apaan kalian? Itu kodoknya lepas, tapi saya udah itu tinggal tiga lagi, Bu. Tuh, 1, 2, 3. Kalian benar-benar bikin saya kecewa ya. Kalian harus... Nina, Kevin, kalian harus buat paper tentang sistem peredaran darah dan jantung manusia. Lengkap dengan gambarnya. Masing-masing 50 halaman. Dan ingat, kalau sampai ada kodok yang terlepas lagi, satu kelas akan saya hukum. Mengerti? Bukan gitu. Bu, Ih, tapi Angel, berarti lo nggak biarin mereka ngerjain itu tugas berdua lagi dong. Diam aja lo ah. Ih, tapi iya kan? Berisik tau lo. Permisi. Permisi. Apa betul ini rumah Ibu Rusmini? Iya. Andre? Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu. Ini ada telepon. Telepon dari siapa? Katanya berkaitan dengan tas yang dipesankan Mbak Cynthia. Tas baru. Terima kasih, Mas. Cynthia, jadi kamu sudah dapetin tas untuk Camel Skin buat saya? Aduh, terima kasih, Cynthia. Finally, tas baru lagi. Mi? Mami? Papi tunggu di lobi sekarang ya. Papi? Nin, boleh dong, dikit dong. Vin, aduh apaan sih? Aduh yang serius dong, Vin. Kalau nggak ntar nggak selesai-selesai nih kerjaannya. Iya, benar. Ih. Nin, pegang deh, pegang. Please. Pegang dong, yuk. Ayo dong. Ya, Buat pegang. apaan sih? Udah nurut aja. Udah, sekarang taruh di dada kamu. Yuk. Ya, terus itu, terus kamu nyanyi dak dik duk hatiku gitu dong, ayo dong. Apaan sih, Vin? Udah nurut aja, please, kaliin aja, oke? Dak dik duk hatiku, dak dik duk hatiku. Udah tuh. Buat apaan sih? Ada deh. Ih, udah nyuruh-nyuruh orang. Nggak bilang-bilang lagi, lain kali aku suruh bayar. Nih.
Nina, kalau lain kali aku disuruh bayar, aku bakal bayar kok. Buat Nina yang cantik tuh pasti apa aja bisa kok. Iya, apaan sih, gombal banget Kelvin. Woi. Tadi gue lempar pulpen ini ke orang yang berisik. Gue gak mau pulpen ini balik lagi ke muka gue ya. Pokoknya aku harus tunjukin kalau aku nggak takut. Ini semua kan bukan salahku, tapi salah si anak haram jelek itu. Pi, Papi dengerin dulu penjelasan Mami, Pi. Memang Mami waktu itu sempat ngomong ke Tamara kalau Andre itu anak pungut, tapi Mami itu nggak sengaja, Pi, beneran. Dan waktu Mami tahu, Pi, kalau Tamara sama Angel mau datang ke pestanya Andre, Mami yakin banget pasti mereka akan cari masalah. Makanya Mami terus pergi karena Mami takut disalahin sama Papi. Papi nggak marah kan sama Mami, Pi. Udah lah, Mi. Sekarang kita pulang. Tapi Papi jawab dulu. Papi nggak marah kan sama Mami? Udah lah, Mi. Sekarang yang penting kita harus cepat pulang. Kita harus mencari Andre. Sampai sekarang Andre belum pulang. Ya? Ayo. Iya, Pi. Sudah lama Ibu membayangkan, merasakan menggendong kamu, memegang tangan kamu dengan tangan Ibu sendiri, Nak. Kamu pasti capek ya? Sebentar ya. Kamu kan seharian naik motor, kamu pasti lelah. Kamu pasti capek kan? Sekarang kamu ganti baju dulu ya, Nak ya? Kayaknya ada yang aneh deh. Kenapa kaos ini bisa pas banget ukurannya sama gua? Kenapa, Nak? Ada yang salah? Enggak kok, Bu. Saya cuma bingung aja, Bu. Tadi pertama saya datang, Ibu langsung tahu kalau saya Andre anak Ibu. Terus sekarang saya dikasih baju, dan bajunya pas sama ukuran saya. Ya, saya cuma bingung aja sih, Bu. Itulah insting seorang ibu, Andre. Ibu menyerahkan kamu ke panti karena ibu tidak sanggup menghidupi kamu, Andre. Ibu tidak punya apa-apa karena ayah kamu meninggalkan ibu dan kembali kepada istrinya. Gak mungkin Papi sejahat itu. Apa Papi tega kayak gitu? Andre, kamu harus janji ya. Jangan pernah membenci ayah kamu ya. Ya, Nak ya? Sejak kamu
Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Hati-hati anak ya. Mari Bu. Jangan ngebut-ngebut ya nak ya. Iya Bu. Bagus. Bagus sekali apa yang dilakukan Bu Rusmini ini. Ini Pak Suroso pasti senang dan puas. Ini ada hadiah buat Ibu. Kamu tenang aja. Kamu besok mengintip lagi dari belakang. Akan ada episode keduanya. Dan lebih seru lagi. Terima kasih, Bu. Saya jalan dulu, Bu. Ayo, siapa lagi? Ci, ayo Ci, sini Ci. Darwin jual segala macam, ayo. Harus ini harga naik loh, ayo, pilih. Mau yang mana? Ayo. Beli satu dapat satu. Ayo, beli satu dapat satu nih. Ayo. Ayo, sini. Ayo, Mas, siapa lagi, Mas? Sini. Ayo, mampir. Ayo, sini. Karat batu berlian. Kamu anak sekolahku yang hampir cantik. Coba kamu lihat, ini cincin terbuat dari batu rubi. Kamu pakai batu rubi ini ke sekolah. Kalau kamu pakai cincin ini ke sekolah setiap harinya, wow, aura kamu bakal lebih spektakuler lagi. Yang pasti kamu kelihatan awet muda seperti Sarah Jessica Parker. Nih, lihat deh. Jessica Parker, Tante. Bukannya Jessica Parker tuh udah tua ya, Tante? Anak kecil so tahu ya. Gini nih ya, Tante tuh udah nonton semua serialnya Friends komplit sampai selesai. Anak kecil zaman sekarang sok tahu. Gimana mau tampil mempesona kalau nggak bisa kelihatan fashionable? Halo Tante Tamara, apa kabar? Carlo, hi, how are you? Seneng banget Carlo udah datang ke sini. Angel pasti happy banget. Carlo mau menyaksikan penampilannya Lollipop. Lollipop? Bukannya Blink yang bakal tampil hari ini? Tunggu sayangnya, yang pertama jangan panggil aku Tante. Tante tuh kan kesannya tua. Panggil aja Ibu, lebih fresh. Yang kedua, yang mau tampil hari ini tuh Lollipop, bukannya Blink. Berarti saya salah dong. Kalau gitu sebaiknya saya pulang aja deh Tante. Karena sebenarnya saya kesini pengen nonton Blink. Mari Tante Tamara. Carlo sayang, kamu jangan pulang, mendingan kamu di sini aja temenin aku. Karena aku itu udah panggil kru TV, nanti akan meliput penobatan My Princess Angel Malaika. Udah gitu, penampilan Lollipop juga bakal masuk TV. Kan lumayan kali-kali kamu kesorot kamera. Ya? Ya? Cepet dong. Sini aja ya. Ini stiker bro, gratis bro. Oh iya. Gratis nih, nanti ditempelin ya. Ditempelin, Andre pulang. Tempelin. Nanti ada mau pergi nggak naik pesawat? Ya, nanti tempelin sekalian di pesawat ya. Ya, minta tolong di pesawat supaya Andre pulang. Oke, jadi rundown hari ini adalah pelantikan OSIS. Dilanjutkan dengan penampilan Lollipop. Angel, Lollipop udah siap tampil kan? Of course, Pak. Siap banget, ya kan? Siap. Nih, tuh. Yang naik bajai siapa bajai? Nih, gua kasih satu lagi nih. Ini. Ya, tempel di bajai ya. Iya, tempel di tas, tempel di mana, tempel di jidat, nggak apa-apa. Andre pulang. Oh ya, jangan lupa semua hasil dari bazar hari ini Bapak minta pencatatannya secara lengkap dan rinci dan diserahkan kepada Bapak sehari setelah acara ini selesai. Ada masalah? Ya tentu bisa dong, Pak. Semua pasti beres. Oke kalau gitu. Semua udah beres, kalian lakukan tugas kalian masing-masing. Renji, Lea, Kelvin ikut saya. Siap. Itu barang gue. Nin! Kenapa? Gini ya, lo kan bendahara nih. Jadi semua hasil penjualan tanggung jawab lo, ya. Lo bikin laporannya, awas jangan sampai salah. Angel apa-apaan sih? Sejak kapan aku jadi bendahara? Sejak barusan. Yuk cimit-cimitku, kita cek kostum. Tunggu. Ayo. Eksis, abis hit. Bye, Kapsul Pie.
Gimana? Udah ketemu sama Bu Rusmini? Udah, gue baru dari sana. Kenapa motor lo? Tahu nih, nggak bisa dinyalain, nggak bisa di starter. Coba starter lagi deh. Coba starter sekali lagi nggak digas deh. Nggak digas nih. Ini sih knalpotnya yang mampet. Kayaknya harus dibawa ke bengkel deh. Bengkel di mana lagi deket sini ya? Ke bengkel temen gue aja. Ya paling jaraknya sekitar 1 kilometer lah dari sini. Mau? Bengkel teman lu? Iya. Yaudah, boleh. Yuk. Yaudah gue bantu. Gue sendiri aja gue bisa kok. Gue nggak mau ngerepotin. Ya, santai aja lagi sama gue. Ya. Yuk. Dre, kalau gue boleh tahu, lo sebenarnya ada hubungan apa sih sama Bu Rusmini sampai lo nyariin dia kayak gini? Ibu Rusmini itu kayaknya ibu kandung gue. Gue itu baru tahu kalau gue itu anak pungut. Oh. Kenapa lo? Nggak apa-apa, cuma lu nanggepinnya kayak nyantai banget aja. Gue juga anak adopsi kali. Lo pasti sekarang lagi bingung ya? Sekarang lo pasti lagi nyari-nyari siapa jati diri lo sebenarnya. Ya, gue pernah ngelewatin ini sih waktu umur gue 13 tahun. Nyokap gue pikir gue bisa terima sama kenyataan. Tapi kenyataannya ya, gue nggak bisa terima lah. Terus sekarang lo kecewa sama orang tua angkat lo. Gue malah bersyukur kalau gue tuh anak adopsi. Bersyukur kenapa? Sekarang lo bayangin aja, Dendre. Nggak ada satu orang tua pun yang bisa milih anaknya. Dan saat lo dilahirin, orang tua lo harus terima keadaan lo apa adanya, mau nggak mau. Kalau lo diadopsi, mereka milih lo sendiri. Karena lo dianggap spesial sama mereka. Lo dianggap khusus. Dan lo dianggap istimewa. Tahu dari mana lo itu surat buat Angel? Siapa juga yang bakal kenal sama lo? Udah jelas surat ini pasti buat Angel lah. Masya Allah, Bu. Kalian sudah membesarkan dan merawat anakku dengan baik. Kenapa begini semua ini? Darling! Darling! Masya Allah, apaan tuh? Cepet, jangan kabur lo. Hah? Darling hilang. Adik-adik aja. Gue yakin dia nggak jauh nih dari sini.